Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Al-Fatihah Manggabrani, SMSI, dan seluruh rekan-rekan semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun para audiens berada gitu. Eh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk hadir dan mempresentasikan hasil tugas ujian kami di depan Ibu Al-Fatih atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Ibu telah menonton video kami, video paparan kami via YouTube. Yang semoga harapannya dalam video ini hasil apa yang kami capai bisa sesuai dengan kriteria Ibu. Sebelumnya izin perkenal diri, kami dari mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2021, FEB UPN Veteran Jakarta, kelas Manajemen Pemasaran Internasional, kelas E. Dalam pemaparan ini, kita akan membahas terkait Global Marketing Communication Decision Indofood. Yang kenapa kita membahas ini, karena kita rasa Indofood itu sebagai perusahaan lokal yang sudah go internasional, udah switching ke multinational company, dan kita perlu tahu bagaimana cara dia mengakuisisi pasarnya. Sebelumnya ada beberapa anggota kelompok kami, mulai dari Akmal Rafiq dengan NRP 193, Bintang Waluya dengan NRP 213, saya sendiri Mahfud Romankan Sunyoto dengan NRP 226, Dinda Sekar Arum dengan NRP 227, Putri Intan Yunia dengan NRP 230, dan yang terakhir Maria Faustina Guntaro dengan NRP 231. Mungkin boleh next. Oke, ini perkenalan kami. Ini ada foto-fotonya. Saya sendiri Arkan. Itu ada Dinda, Bintang, Intan, Maria, Akmal, dan ini sesi dokumentasi dari pemaparan kami secara offline tadi siang. Ini boleh next. Oke, tadi sempat disinggung kenapa paparan ini menjadi penting. Karena Indofood itu kan bukan perusahaan lokal ya. Kita tahu gimana dia punya produk Indomie, gimana dia punya produk Icoca, Bogasari, dan lain sebagainya yang sebagai apa ya, konsumsi yang kita biasa makan lah, biasa dipakai alat bahan tukang gorengan, biasa kita minum, biasa kita makan sebagai apa ya, asupan sehari-hari kita. Dan bukan cuma kita, ternyata bule-bule juga udah terpapar produk-produk dari Indofood itu. Nah, kita perlu tahu gimana caranya em, komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Indofood. Makanya kita coba bahas dalam pemaparan ini. Mungkin boleh next. Oke, dalam paparan ini terbagi dalam beberapa sesi. Tadi sudah kita pengenalan terkait ini tuh apa, terus siapa anggotanya dan kawan-kawan, terus urgensinya atau pentingnya paparan ini kita perlu untuk tahu supaya nanti ke belakangnya kita dapat value yang tadi sempat disinggung dari awal. Table of content ini daftar isinya, terus nanti ada setidaknya ada 5 bahasan utama yang bakal kita bahas. Pertama, terkait poin kunci pemasaran Indofood, terus ada customer relationship, strategi harga yang dilakukan oleh Indofood, CSR, dan yang terakhir intensi strategi Indofood. Ini next. Oke, kita bahas terkait poin-poin kunci yang dilakukan oleh pemasaran Indofood. Jadi ada 3 setidaknya. Pertama ada pemasaran basis cerita, yang kedua ada new wave marketing, dan yang terakhir ada karisma merek yang luar biasa. Mungkin lebih menarik kita coba ganti gitu. Kita dari bawah dulu nih, karisma merek yang luar biasa. Mungkin PT Indofood hampir semua orang tahu lah Indofood itu seperti apa, valuasinya seperti apa. Mungkin dia udah masuk blue chip, saingannya BBCA, BMRI, dan lain sebagainya. Karena dia sebuah perusahaan yang masuk dalam sektor konsumsi primer, karisma merek itu sangat penting karena dia butuh trust, karena dia butuh kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan. Nah, karena Indofood itu punya legacy karisma, sebenarnya dia nggak perlu pemasaran yang begitu banyak. Kayak misalnya teman-teman beli sebuah brand yang ternama lah, mungkin itu Bape, mungkin itu Louis Vuitton dan kawan-kawan. Kita nggak beli karena dia pemasaran, tapi kita beli karena kita butuh pengakuan, atau kalau misalnya dalam konteks Indofood kita butuh produknya dan kita tahu produk itu berkualitas karena ya track recordnya gitu.
Terus yang kedua, New Wave Marketing. Dalam pembahasan New Wave Marketing ini, eh, dalam pembahasan New Wave Marketing ini, Indofood menggunakan strategi konversasi, kolaborasi, dan komunikasi. Maksud dalam konversasi itu percakapan. Jadi mungkin kadang pemasaran itu kan cuma satu arah, tapi di Indofood itu enggak. Kita bisa lihatlah di pemasaran yang dilakukan Indofood, mulai dari PopMie dengan iklannya yang bertemakan PopMie itu selalu ada, terus Ichi Ocha yang dia selalu yang pokoknya iklan Indofood itu selalu ada narasinya lah, dan kita bisa ingat tentang iklan itu dan kita tertarik karena ada call to action-nya juga. Oke, yang terakhir ada kunci terakhir itu terkait pemasaran berbasis cerita. Tadi sempat disinggung bahwa Indofood itu melakukan pemasaran berbasis cerita. Kita contoh aja Ichi Ocha nih, kan kita ada salah satu gambarnya Ichi Ocha. Di Ichi Ocha ini kan secara brand Ocha. Ocha itu kan teh Jepang, teh hijau Jepang. Nah, Indofood berusaha mengambil latar Jepang itu untuk ngasih tahu ini produk itu Jepang, natural, dan kawan-kawan. Nah, di salah satu pemasaran ya tahun 2015 yang bisa dibilang judulnya Nenek Ninja mungkin ya. Di situ Indofood bikin drama mungkin ya. Sorry. Drama. Jadi ada nenek ninja yang lagi ngejelasin ke cucunya atau anak perempuannya tentang Ichiocha itu. Terus ada ninja yang jahat gitu. Dia berusaha membawa rumah nenek itu dan akhirnya mereka berantem. Nah malah si ninja hitam itu, ninja yang jahat itu yang malah kalah. Dan akhirnya dia call to action tentang Ichiocha-nya juga. Jadi dia bikin seolah-olah kita penasaran dulu dengan pemasarannya. Tapi di akhir dia tetap berusaha mengkonversi demand atau attention dari audiens ke penjualan Ichiocha-nya gitu. Tetap dia mempromosikan value dari Ichiocha-nya itu. Mungkin kurang lebih sih seperti itu ya terkait kunci-kunci dalam pemasaran Indofood. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan kami. Oke, selanjutnya yaitu mengenai topik customer relationship. Nah, pertama kita perlu tahu customer relationship itu apa sih? Customer relationship ini simpelnya adalah cara-cara atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam paparan kami kali ini yaitu PT Indofood yang dilaksanakan untuk membangun interaksi sama konsumen. Nah, interaksi ini pasti punya tujuan tersendiri, yaitu untuk membangun serta mempertahankan hubungan antara konsumen dengan produsen yang saling menguntungkan. Nah, di sini ada tiga saluran pertama customer relationship. Yang pertama yaitu melalui Nadal Community. Nah, seperti yang kita tahu ya, produk andalan PT Indofood itu Indomie. Nah, di masyarakat ini biasanya ada komunitas yang suka banget untuk explore mengenai mie lebih jauh. Dan pastinya selalu pengen coba berbagai jenis mie. Bahkan bisa kita katakan di Nadal Community ini mie itu udah jadi kebutuhan pokok mereka. Nah, biasanya di Nadal Community ini, Indofood bergerak untuk menembus pangsa pasar tersebut. Karena pada masyarakat jenis ini biasanya akan terus-menerus mengeksplor jenis-jenis mie. Terlebih, Indomie ini suka banget untuk eksplor rasa yang varian terbaru yang keluar itu rasa takoyaki dan varian ramen. Nah, terus yang kedua itu distribution channel. Nah, untuk dapat mengantarkan produk pada target marketnya, Indofood ini perlu menentukan distribution channel yang dianggap tepat. Nah, yang dianggap tepat itu seperti apa? Dalam arti, Indofood tidak memerlukan biaya tinggi, namun targetnya tetap tercapai. Jika berbicara pada konteks Indomie, Indofood akan memasarkan Indomie pada segala jenis warung dan supermarket. Nah, jadi dengan distribution channel seperti ini tuh benar-benar produk Indofood tuh dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Nah, kalau Indofood ini bahkan punya channel untuk mengadakan event yang akan mengundang minat noodle community yang seperti sebelumnya. Terus yang ketiga itu partner. Nah, ini kita geser ke bahasan internasional. Indomie juga perlu menemukan partner yang tepat untuk dapat menjangkau target market globalnya. Partner ini berperan sebagai supplier produk-produk Indofood ke luar negeri, sehingga Indomie ini bisa dipasarkan di luar negeri, serta target marketnya bisa memperoleh produk Indofood dengan mudah. Mungkin bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada Health Institute atau institusi kesehatan. Nah, kira-kira kenapa sih Indofood tuh perlu banget untuk membangun relasi sama institusi kesehatan?
balik lagi produk andalan Indofood itu kan Indomie ya. Seperti yang kita tahu, Indomie tuh kerap kali disandingkan dengan makanan negatif atau bahkan disebut sebagai makanan kurang sehat. Nah, disinilah peran institusi kesehatan yang PT Indofood gandeng, yaitu untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai nutrisi yang ada pada Indomie sehingga makna negatif yang ada di benak konsumen itu bisa terhapuskan. Selanjutnya mengenai supply chain. Nah, supply chain ini bakal ngebahas mengenai kesediaan pabrik dalam beroperasi di beberapa negara, mencakup kegiatan operasional, terus juga menjembatani beberapa event kepada noodle community yang menyesuaikan dengan target market yang berlaku, serta mengefektifkan alur logistik. Terus yang terakhir yaitu sosial media. Nah, di konteks yang terakhir itu bakal bahas mengenai komunikasi. Untuk dapat mengetahui experience dari konsumen, Indofood tuh nggak mungkin kan untuk nanyain satu-satu, pergi ke rumahnya satu-satu, wawancara gimana gimana rasanya nyobain Indomie atau gimana rasanya Ichiocha kurang manis kah? Nah itu kan nggak mungkin banget karena nggak bakal efektif. Nah maka akan lebih efektif dan memerlukan biaya lebih rendah jika PT Indofood itu menggunakan sosial media. Dengan sosial media, jangkauan yang dapat diraih oleh PT Indofood juga lebih luas. Penting bagi Indofood untuk mengoptimalkan performa sosial medianya demi mengetahui experience dari konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produknya serta mengetahui kritik serta saran sebagai dasar evaluasi. Jadi, sosial media Indofood tuh benar-benar untuk membagikan experience dari para konsumen. Mungkin lebih lanjut bisa dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, baik. Selanjutnya terkait pricing strategi. Jadi sebelum kita menjelaskan terkait pricing strategi yang ditetapkan oleh perusahaan Indofood, saya ingin menjelaskan tentang pricing strategi terlebih dahulu. Jadi pricing strategi adalah bagaimana perusahaan Indofood uh, menyesuaikan harga dengan segmen pasar yang dituju. Karena setiap segmen pasar ini kan memiliki preferensi dan juga segmentasi yang berbeda-beda. Maka dari itu perusahaan Indofood itu harus bisa menyesuaikan harganya sesuai dengan segmen-segmen pasarnya. Maka jika penetapan harganya bisa ditetapkan dengan baik, maka perusahaan Indofood bisa memperoleh keuntungan dengan baik. Mungkin seperti itu terkait pengertian pricing strategi dari perusahaan Indofood. Nah, berikut ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh perusahaan Indofood. Yang pertama adalah penetration pricing. Jadi, penetration pricing adalah suatu penetrasi harga di mana perusahaan Indofood ini menekankan harga supaya harganya itu lebih murah dan juga kualitasnya terbaik. Maka dari itu, jika penerapan penetrasi pricing ini diterapkan dengan baik, maka konsumen diharapkan tidak akan berpaling ke produk-produk Indomie yang lain. Nah, mungkin seperti itu terkait penetration pricing. Yang kedua, terkait ekonomi pricing. Jadi, ekonomi pricing adalah penetapan harga ekonomi di mana perusahaan Indofood menetapkan harga ekonomi ini sesuai dengan segmen pasarnya, karena setiap segmen pasar yang ekonomi pricing ini kan kalau kita lihat lebih sensitif terhadap harga yang ditawarkan. Maka dari itu produk Indofood menekankan strategi ekonomi pricing untuk ditunjukkan kepada segmentasi kalangan ekonomi yang ke bawah. Mungkin seperti itu terkait produk ekonomi pricing, bisa seperti Indomie goreng ataupun Sarimi dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga terkait premium pricing. Premium pricing adalah penetapan harga premium di mana produk-produk yang produk-produk Indomie ini yang memiliki kualitas dan juga bahan yang premium, dan juga tujuannya ini adalah untuk segmentasi pasar yang menengah ke atas dan juga menciptakan kesan yang eksklusif dan juga kesan yang mewah terkait produk premium pricing ini. Contohnya itu kayak di PPT terkait produk premium pricingnya adalah Indomie takoyaki tersebut. Yang keempat adalah bundle pricing. Jadi bundle pricing adalah penetapan harga dengan paket atau dalam sistem dus gitu. Jadi kenapa ini pricing strateginya Indofood? Karena dengan bundle pricing ini pastinya Indofood memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan penetapan harga yang dijual dengan bijian atau dengan terpisah secara bijian seperti itu. Mungkin seperti itu terkait bundle pricing. Selanjutnya yang kelima adalah tentang psychological pricing atau psikologi harga. Jadi psikologi harga ini penting dilakukan oleh perusahaan Indofood untuk menjual produknya. Kayak misalkan, biasanya kan kita tahu nih kalau orang menjual produk itu kan biasanya menaruh angka 9 di belakangnya. Kayak misalkan harga Indomie 2.999 atau 3.999, maka konsumen itu akan melihat bahwasannya, oh nih harganya murah nih, harganya 2 ribuan, karena konsumen itu melihat
di angka depannya aja, tapi aslinya harganya itu sekitar 3.000, tapi karena konsumen hanya melihat angka depannya, maka konsumen akan tertarik terkait penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan Indofood. Mungkin seperti itu terkait psychological pricing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke CSR atau Corporate Social Responsibilities dari PT Indofood. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih dalam terkait CSR-nya Indofood, ada baiknya kita menyamakan pemahaman kita terkait CSR itu sendiri. Corporate Social Responsibility itu merupakan sebuah program tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan kepada stakeholder dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti masyarakat juga termasuk di dalamnya. Oke, PT Indofood sendiri ini membagi CSR-nya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pembangunan SDM, kemudian ada peningkatan nilai ekonomi, partisipasi kegiatan komunitas, dan yang terakhir itu solidaritas kemanusiaan. Pada pembangunan SDM sendiri di sini bisa kita lihat ada 4 sub bagian lagi. Yang pertama itu beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA. Ini nggak perlu dijelasin ya, udah jelas banget di sini beasiswa Indofood ya. Yang selanjutnya ada Indofood Riset Nugraha. Di sini PT Indofood membiayai riset bagi kalangan mahasiswa ataupun dosen. Yang ketiga itu ada program bantuan sarana pendidikan, dan yang keempat itu layanan mobil klinik Sun. Di sini mobil klinik di sini lebih mengarah kepada perbaikan gizi masyarakat atau balita ya. Yang kedua itu di peningkatan nilai ekonomi. Nah, di peningkatan nilai ekonomi ini sendiri, PT Indofood membagi 4 kegiatan. Yang pertama, kemitraan dengan petani. Yang kedua, pemberdayaan wanita melalui program Pojok Selera. Yang ketiga, ada program UKM. Dan yang keempat, program Mahesa. Selanjutnya pada partisipasi kegiatan komunitas. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rehabilitasi rumah tinggal dan kegiatan sosial serta keagamaan. Yang terakhir pada kegiatan solidaritas kemanusiaan ini sendiri lebih mengarah pada membantu korban perang atau bantuan bencana alam sendiri, karena bisa kita ketahui letak geografis Indonesia itu kan ada di garis lingkar api ya, yang dimana potensi bencananya dari gunung-gunung aktif itu masih ada gitu. Oke, next untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, ada pun beberapa contoh dari Corporate Social Responsibility atau CSR yang diterapkan oleh PT Indofood adalah yang pertama itu adalah program donor darah, kemudian yang kedua itu ada revitalisasi sekolah, yang ketiga ada revitalisasi masjid, dan yang keempat itu ada kajian yang dapat diikuti oleh masyarakat umum. Bisa di next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa strategi intensif yang dilakukan oleh Indofood. Jadi, ada 3 strategi intensif yang dilakukan oleh Indofood. Sebelumnya, rekan-rekan saya sudah menjelaskan berbagai strategi marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh Indofood, namun strategi tersebut tuh sudah dilaksanakan oleh banyak perusahaan lainnya. Nah, ini adalah strategi khusus yang dilakukan oleh PT Indofood. Jadi yang pertama adalah penetrasi pasar, yaitu dengan menerapkan integrated marketing. Integrated marketing adalah pemasaran yang terintegrasi. Jadi integrated marketing ini lebih kompleks dibandingkan marketing biasanya. Nah, integrated marketing ini yang diterapkan Indofood adalah dengan membuat jingle Indomie yang menarik dan kreatif sambil terus menonjolkan identitas dari Indomie itu sendiri sebagai mie instan yang sehat. Lalu strategi yang kedua adalah pengembangan pasar. PT Indofood mengembangkan pasarnya dengan menerapkan pengadaan warung Indomie. Jadi pada strategi ini, Indofood berusaha mengembangkan pasarnya hingga ke setiap lapisan masyarakat dengan menyediakan Warmindo atau yang sering kita dengar dengan
warung Indomie dan melakukan distribusi produk sampai ke minimarket dan warung. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat dari berbagai lapisan, baik dari masyarakat ekonomi bawah hingga kelas atas bisa menjangkau produk ini. Lalu, strategi yang ketiga adalah pengembangan produk, di mana pengembangan produk oleh Indomie ini dilakukan untuk menaikkan tingkat penjualan. Lalu, bagaimana dengan contoh pengembangan produknya? Indomie sendiri menambah berbagai varian rasa Indomie. Bahkan Indomie juga memproduksi Indomie khas daerah seperti Indomie rendang, Indomie cakalang, Indomie rasa soto yang khas Jawa Timur, dan varian lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari paparan yang sudah dilakukan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Yang mana perusahaan ini masuk ke pasar internasional itu pada tahun 1980 dan sekarang berhasil menjadi produsen mie instan paling terkemuka dan paling besar di dunia dan mempunyai banyak pabrik produksi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kunci sukses dari keberhasilan PT Indofood adalah mix marketing strategi dan kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan internasional. Mix marketing strategi yang dilakukan PT Indofood sangat efektif dan berhasil baik bagi segi strategi produk, strategi penentuan harga, dan strategi penentuan tempat. Kemudian kerjasama PT Indofood dengan perusahaan-perusahaan internasional juga bisa membuat PT Indofood terhindar dari keterpurukan dan malah terus berkembang baik di pasar lokal maupun pasar internasional. Selain itu, dari produk dan strateginya, PT Indofood juga terkenal akan hubungannya dengan konsumen yang sangat erat dan rutin melakukan beberapa macam kegiatan CSR demi kepentingan lingkungan, dan keberhasilan PT Indofood ini tidak hanya menaikkan pendapatan nasional Indonesia, tapi juga membawa harum nama Indonesia di dunia internasional. Mungkin cukup sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.